Aku. Pedang baja mistis. Lihat apa? Tukang jagal sepertimu takkan kenal pedang berharga. Tuan Bene, kamu sangat berpengalaman. Menurutmu, apa ini pedang baja mistis? 300 tahun yang lalu, Master Lucky, sang leluhur pengrajin pakai baja meteor luar angkasa, menempa sebilah pedang terhebat. Setelah itu, diwariskan turun-temurun. 50 tahun lalu, aku beruntung pernah melihat pedang itu di rumah Master Lucky. Tapi 3 tahun kemudian seluruh keluarganya dibantai. Pedang itu juga hilang begitu saja. Meski cuma lihat sekali, tapi sangat membekas. Pedang di tangan Raja Hanung ini pasti pedang baja mistis. Pedang baja mistis? Kok bisa jatuh ke tangan Hanung? Kalian jeli sekali. Pedang ini tahun lalu aku dapatkan di bengkel pandai besi rakyat biasa. Pandai besi itu tidak tahu nilainya. Jadi, aku beli murah. Ini juga berarti pedang baja mistis ini punya jodoh denganku. Jenderal, aku masih tidak mengerti. Kenapa 9 hari lalu Anda pinjamkan Hanung pedang tak terkalahkan ini? Masih ajarkan dia jurus batin dan bimbing dia sendiri. Kenapa kamu tidak turun langsung? Langsung nikahi putri bawa ke negara Pahang. Lalu minta pedoman pedang pembelah langit. Bukannya itu lebih mudah? Kamu tahu apa? Biarkan Hanung maju dulu. Bantu tumpaskan petarung rendahan dari Batara itu. Sekalian cari tahu apakah ada pendekar di antara kerumunan ini. Dunia ini luas. Siapa tahu saja ada yang lolos dari peringkat pendekar pedang. Kalau ada, nanti biarkan Hanung bantu menguras energi orang itu. Jadi aku bisa dapat keuntungan. Jenderal memang bijak. Kalian sudah bicara panjang lebar. Siapa yang mau maju dan bertanding denganku? Atau jangan-jangan kalian takut sebelum bertanding dan cuma mau jadi pengecut? Meski kamu Raja Hanung, tapi usiamu masih muda. Peringkatmu cuma nomor 20, tidak masuk jajaran 8 besar pendekar pedang. Aku sudah puluhan tahun di dunia bela diri. Orang yang kubunuh lebih banyak dari semut yang kamu injak. Kamu berani kurang ajar. Betul. Kamu terbiasa hidup mewah. Mana bisa dibandingkan dengan kami, para petarung berpengalaman yang setiap hari dipertaruhkan nyawa kami. Jangan merasa punya pedang baja mistis, kamu sudah tidak terkalahkan. Kalian para penjahat dunia perbela dirian, jangan banyak omong kosong di sini. Kalau berani, maju dan bertanding denganku. Adik Sekar, setelah selesaikan sampah-sampah ini, mari kita nikmati malam bersama untuk redahkan rinduku padamu. Aku akan hadapi kamu. Tenaga dalam Hanung berubah dari sebelumnya. Tidak mudah diatasi. Sok tahu, kamu tahu apa itu tenaga dalam? Kamu pikir cuma menilai begitu bisa jadi ahlinya? Tukang jagal, kamu tahu apa? Di area ini bukan tempat pembicara. Ini beneran pedang baja mistis. Senjata lain gak ada yang mampu melawannya. Aku sudah tekan titik nadi perut dan kakimu. Darahnya sudah tertahan. Raja Hanung, ini cuma adu ilmu bela diri. Cara menyerangmu itu terlalu kasar, Pedang itu tak punya mata, kamu tahu? Kamu itu mengaku sebagai seorang pendekar yang berani mati. Ari, lihat dirimu yang tak jelas itu. Kalau nasibmu lebih parah dari dia, nanti orang-orang akan bilang aku menindas wanita lemah. Kamu berani menghina aku? Nenek tua, kamu cuma mempermalukan diri. Gimana pun soal status, Ari itu adalah seniormu. Raja Hanung, bicara dan bertindak harus jaga batasan. Kakek tua, aku gak bicara soalmu. Kamu beraninya ikut campur. Kamu tak sadar dengan kondisimu yang sekarat itu. Masih berani datang ikut kompetisi ini. Apa kamu ada menjaga batasan itu? Cepat ke sini.
Biar aku pakai pedang baja mistis ini bantu kamu untuk menemui ajalmu. Hanung, kamu terlalu sombong. Dasar bocah, emangnya kamu pantas memanggil namaku? Cepat panggil aku Tuan. Aku akan buat kamu kehilangan reputasi. Ku habisi kamu. Jangan basa-basi. Kalian bertiga maju bersama biar aku bisa hemat tenaga. Serang secara bersama juga percuma. Tutup mulutmu. Mereka bertiga bisa lawan ribuan pasukan. Kamu diam saja. Aku tahu kamu kuat sekali, tapi ini pertarungan sungguhan. Kita tidak bisa ikut campur. Iya, Guru. Aku memang pernah dikejutkan tebasan pedangmu. Tapi mereka ini tidak sebanding dengan aku dan pasukan wanita. Tingkatnya jauh berbeda. Yang satu di langit, yang satu di bumi. Dengar tidak, tukang jagal? Diam saja. Jangan sampai mati karena amarah para pendekar ini. Orang bebal susah dinasehati. Tidak disangka ilmu bela diri Hanung dalam waktu singkat bisa berkembang begitu pesat. Sungguh tak terduga. Sepertinya ada orang hebat yang melatih dia. Ternyata dia sendiri bisa kalahkan 3 petarung hebat. Hanung ini ternyata kemampuannya tak terduga. Aku tak tahu para orang bodoh ini kenapa bisa masuk peringkat pendekar. Kayaknya dulu nggak ada pahlawan, makanya orang lemah terkenal. Raja Hanung dapat jurus dan pedang sakti Anda, jadi makin sombong aja. Tidak masalah, biarkan dia senang dulu. Kami bertiga ternyata kalah. Ini seperti mimpi buruk. Lihat bajingan itu dengan sikap sombongnya. Aku tak terima. Ceh. Apa gunanya gak terima? Hasilnya udah jelas. Gimana? Ada yang berani melawan? Bagus kalau tahu diri. Kaisar Matraman, hasilnya sudah jelas. Tolong perintahkan Putri Sekar untuk menikah denganku. Mulai sekarang, negara kita akan bersaudara. Upeti sutra dan perak tahunan juga dihapuskan. Aku maju. Adik Sekar, apa maksudmu? Hanung, aku heran bela dirimu maju pesat dalam waktu singkat. Walau aku mengagumi pendekar, tapi kamu berwatak buruk, mata duitan dan genit. Aku tidak mau menikahimu. Di kompetisi ini, hanya pedang yang berbicara. Menurutmu, kamu bisa mengalahkanku? Tidak. Tapi meski aku mati di tanganmu, aku tidak akan menikahimu. Sekar ini keras kepala sekali. Raja Hanung statusnya cocok. Juga ahli bela diri. Apa salahnya menikah dengannya? Kenapa bukan kamu yang menikah? Kamu kurang ngajar. Ini namanya durhaka, tahu tidak? Keluargamu bisa dihukum. Ibu, jangan marah sama dia. Dia cuma orang desa. Tidak tahu tata krama. Tuan yang perkasa, kamu memang agak keterlaluan. Namun mengingat kamu pernah menyelamatkan Sekar, aku akan memaafkanmu. Apa? Mana bisa dimaafkan? Sudah. Jangan marah. Nanti sakit. Tapi aku rasa dia benar.
Kalau menikah dengan orang yang tidak dicintai, itu sama dengan hidup di neraka. Dasar gadis kecil, tahu apa tentang cinta? Tidak punya kekuasaan dan lemah, itu baru namanya hidup di neraka. Asal menikah dengan Raja Hanung, dinasti Matraman akan punya sandaran. Utamakan kepentingan besar. Sekar, aku tahu apa yang kulakukan. Aku hanya akan mengalahkanmu, bukan membunuhmu. Lepaskan aku tidak kenal kamu. Turunkan aku, lepaskan. Lepaskan aku. Diam! Gerak lagi aku bunuh! Kamu... Download Natshort to watch more episodes.